Salam. Bapak Ibu Saudara, pernah nggak saudara diperlakukan semena-mena oleh orang lain, dipermalukan, dikhianati, dan menjadi korban kekerasan bagi orang lain? Bagi yang pernah mengalaminya akan tahu rasa sakit yang disebabkan karena hal itu. Bahkan untuk bertemu dengan orang yang sudah menganiaya, ketika melihat orang yang sudah lakukan yang buruk itu pun, emosi kita akan langsung naik dan kita ingin membalas apa yang sudah dilakukan bagi kita. Untuk mengampuni, kita membutuhkan waktu. Ada seorang pengusaha pernah mengalami situasi seperti itu, dikhianati oleh sahabatnya sendiri, sehingga dia mengalami kesulitan keuangan yang begitu parah. Ketika dia datang untuk konseling dan minta didoakan, ibu harus mau mengampuni sahabatmu itu. Dengan berbagai alasan dia coba menolak, sampai akhirnya sesi konseling selesai, dia tetap tidak mau mengampuni. Tetapi hamba Tuhan yang melayani hanya berkata, selama ibu belum mengampuni, saya tidak bisa berdoa supaya masalah ibu selesai. Sebab doa nggak akan dijawab Tuhan sebelum hatimu mengampuni. Tetapi Bapak nggak tahu sih. Ya. Bapak nggak tahu rasanya dikhianati, rasanya bagaimana kacau balau hidup kami, rasanya kami menjadi kesulitan dan ditagih hutang setiap hari. Itu sesuatu yang menyakitkan, tetapi hamba Tuhan dengan tegas berkata, saya akan berdoa untuk ibu, bukan supaya masalahnya selesai, tetapi supaya hati Tuhan dilembutkan, bisa mengampuni. Hamba Tuhan harus berani seperti ini, walaupun yang konseling itu pengusaha yang sangat sukses. Selama dia tidak mengampuni, doanya kan nggak dijawab Tuhan. Selesai didoakan, dia langsung pulang tapi sambil ngomel. Pendeta kok begitu? Minta doa aja kok, syaratnya banyak. Nggak tahu rasanya sakit. Tetapi ternyata itu jadi pergumulan batinnya, karena dia ketemu hamba Tuhan yang berani menyatakan kebenaran. Itu jadi renungan dia, jadi konflik batin. Akhirnya setelah lebih dari seminggu, dia memutuskan mengampuni sahabatnya itu. Dari situ hidupnya berubah. Ketika datang lagi dengan hamba Tuhan, gimana? Siap mengampuni? Bukan lagi siap, Pak, saya sudah mengampuni. Ya udah, kalau gitu kita doakan. Tuhan pasti membuka jalan bagi masalahmu. Saudara-saudara, mengampuni dosa itu sulit. Walaupun kita sudah menjadi orang Kristen sekian lama, seringkali kita perlu bergumul sekian lama untuk mengampuni saudara kita, mengampuni sahabat kita, mengampuni pasangan hidup kita. Ketika dia memperlakukan kita, mempermalukan kita, menyakiti hati kita, bukan perkara yang mudah untuk mengampuni. Di hari Jumat Agung ini mari kita merenungkan kembali, ada pengampunan agung, ada pengampunan begitu luar biasa. Sesungguhnya sudah dilakukan oleh Allah kepada kita lewat pengorbanan Yesus. Kita akan membuka Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 34. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ.
Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara-saudara, Yesus yang tidak berdosa, Yesus yang tidak melakukan kesalahan, tetapi sudah dihakimi manusia dengan cara yang kejam dan dihukum dengan hukuman yang paling kejam yang pernah ada pada masa itu. Dan sebelah kiri dan kanannya adalah penjahat, karena memang orang yang disalibkan itu dianggap sebagai penjahat yang tidak akan diampuni. Penjahat yang paling keji, penjahat yang tidak akan mendapatkan pengampunan lagi. Ini sebuah hukuman mati kepada orang yang sangat jahat. Yesus dari atas kayu salib, dia lihat kanan, lihat kiri, penjahat. Yesus disejajarkan dengan penjahat, padahal tidak pernah melakukan kejahatan. Dia lihat di bawahnya ada prajurit-prajurit yang meludahi dia, yang memukul dia, yang menganiaya dia, yang memakaikan mahkota duri di atas kepalanya yang begitu menyakitkan, karena duri itu menusuk-nusuk kepalanya. Dia lihat prajurit yang melepaskan bajunya. Bahkan dia lihat di bawah ada yang memperebutkan bajunya. Tidak jauh dari situ dia lihat tokoh-tokoh agama yang sudah memfitnah dia, memperlakukan dia tidak adil. Lalu dia cari, di mana murid-muridku? Tidak ada murid-muridnya yang selama ini kemana-mana bersama dengan dia. Di mana muridku? Tidak ada. Saat dia tersiksa di atas kayu salib, orang-orang yang selama ini dia percaya meninggalkan dia. Orang-orang yang sudah menikmati segala hal yang baik dari dia, yang mendapatkan kesembuhan, yang mengalami mujizat, yang mengalami perkara-perkara yang ajaib darinya, tidak ada yang mendukungnya. Dia ditinggalkan. Ada banyak alasan bagi Yesus di atas kayu salib mencaci maki, mengucapkan sumpah serapah seperti para penjahat itu. Kalau penjahat itu pantas karena dia melakukan kejahatan. Tetapi siapa Yesus sehingga dia harus menanggung siksaan yang seperti itu? Ada alasan baginya untuk mengucapkan sumpah serapah, untuk marah, untuk menjadi sakit hati. Tetapi bukan itu yang dilakukan. Ayat yang kita baca, ternyata dia justru minta Bapa mengampuni orang-orang yang seperti itu. Saudara-saudara, apa sih pengampunan dosa? Pengampunan dosa itu artinya pembebasan atau pelepasan terhadap dosa dan kesalahan. Orang yang berdosa dibebaskan dari dosanya. Ketika orang diampuni, orang yang salah dilepaskan dari kesalahannya dan diposisikan sebagai orang yang benar. Itu namanya pengampunan dosa. Makanya Alkitab mencatat Allah itu mengampuni dosa kita dan tidak mengingat-ingat lagi. Karena sudah dilepaskan, sudah dibuang. Tetapi beda dengan manusia. Beda dengan saya sebagai manusia. Kalau saudara kelihatannya lebih baik dari saya. Kalau saya mengampuni, sehari belum bisa lupa dengan orang yang saya ampuni. Saya masih ingat bagaimana mulutnya itu, ngomongnya itu pedes banget itu loh. Saya masih ingat itu matanya itu melotot begitu tajam itu. Seringkali masih muncul bergumul padahal sudah mengampuni. Itu saya. Saudara enggak lah ya.
Saudara-saudara, padahal yang disebut pengampunan dosa itu melepaskan, membebaskan orang dari kesalahan dan dosanya. Itu mengampuni. Nah, kalau kita masih ingat, sebenarnya belum sungguh-sungguh mengampuni, walaupun mulutnya masih ngomong. Sudah ngomong, aku ampuni dia, aku maafkan dia. Tetapi tetap aja ngomongin yang jelek-jelek. Tetap aja gosipin kesalahannya, itu belum ngampuni. Karena kesalahannya belum lepas di hati kita. Orang mengampuni itu membebaskan dia dari kesalahan. Jadi kalau saya buat salah kepada saudara, misalnya saya berbuat salah dengan Pak Setiadi. Pak Setiadi kan teman paling lama nih, ya, sahabat perjalanan rohani paling lama itu ya. Ya, sejak awal-awal ya. Pasti kesalahan saya ada banyak lah. Mosok saya nggak pernah buat salah sama dia. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tanya, Pak Heru pernah buat salah? Oh, nggak pernah, bohong dia pasti. Cuma masalahnya dia mengampuni saya atau enggak? Ya kan? Kalau sudah mengampuni, dia lupakan, tidak mengingat-ingat. Makanya berkata, oh enggak pernah buat salah. Bukan karena saya benar-benar tidak pernah buat kesalahan kepadanya. Tetapi dia tidak mau mengingat-ingat lagi kesalahan saya. Karena sudah mengampuni. Itu namanya mengampuni. Jadi kalau saudara katanya sudah mengampuni suamimu, mengampuni istrimu, mengampuni mertuamu, mengampuni suamimu lagi, mengampuni bapak mertuamu, mengampuni saudaramu, mengampuni sahabatmu, mengampuni pendetamu. Tetapi kalau ketemu orang masih ngomongin yang jelek-jelek tentang dia, itu namanya belum mengampuni. Coba tanya kiri kanan, sudah mengampuni betul? Nah, kita akan belajar mengapa Yesus mengampuni dosa orang-orang yang sebenarnya tidak layak nih. Orang di sekitarnya dia lihat, ini orang-orang yang mestinya dicaci maki. Ini orang-orang yang kurang ajar sekali, orang-orang durhaka, orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Orang-orang yang tidak menghormati dia. Tetapi mengapa Yesus mengampuni dosa orang itu? Padahal orang-orang di sekitarnya kan gak layak diampuni. Muridnya meninggalkan dia. Tokoh-tokoh agama justru yang paling jahat terhadap dia. Prajurit-prajurit menganiaya dia. Orang-orang yang sudah dia berkati, banyak yang berteriak, salibkan dia. Nggak layak untuk diampuni. Tetapi kemudian, kenapa? Yesus berdoa supaya mereka diampuni. Yang pertama kita lihat, karena Yesus adalah imam besar agung perjanjian baru. Kalau kita perhatikan tadi ya, ini juga salah satu jawaban. Ada yang suka mengganggu iman Kristen dengan berkata, Yesus katanya Tuhan, dia kok berdoa? Ini orang yang nggak tahu imannya orang Kristen, tapi merasa dia lebih tahu dari iman Kristen. Nggak usah terlalu ini ya. Tetapi juga jangan goncang hatimu. Yesus sebutannya, gelarnya tidak hanya Tuhan, tetapi tidak hanya juru selamat, tetapi dia adalah imam besar. Dia adalah imam besar agung perjanjian baru. Kalau kita baca ayat yang kita baca tadi ya, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Saudara, mengapa Yesus berdoa kepada Bapa? Tugas Yesus sebagai imam besar agung perjanjian baru itu memang mendoakan umatnya. Kalau kita perhatikan di perjanjian lama, kita bisa melihat apa sih tugas imam besar. Imam banyak, tetapi imam besar satu. Imam besar Harun kalau di awal Musa ya. Imam besar itu tugasnya pertama, mempersembahkan korban. Imam besar mempersembahkan korban terutama pada hari penebusan dosa. Mempersembahkan korban pada hari penebusan dosa.
Dan Yesus adalah imam besar yang agung. Kalau imam besar di perjanjian lama, dia mempersembahkan korban domba atau lembu. Itu untuk penghapusan dosa umat. Dan dilakukan terus menerus sepanjang tahun, tidak pernah berhenti. Karena dosa umat tidak pernah berhenti. Tetapi Yesus sebagai imam besar agung perjanjian baru, dia mempersembahkan dirinya. Makanya disebut sebagai anak domba Allah. Di perjanjian lama anak domba yang dipersembahkan. Dan yang dipersembahkan itu anak domba jantan dan tidak bercacat celah. Tidak sembarangan domba disembelih untuk dikorbankan. Yesus anak domba Allah. Ini juga sebuah sebutan. Bukan berarti Yesus binatang. Ini kadang-kadang kalau ada orang-orang yang suka ganggu iman kita yang begitu itu nggak usah terlalu buat capek, kecuali bisa diajak ngobrol ya. Yesus adalah anak domba Allah. Dia persembahkan dirinya sebagai korban penebusan dosa. Yang kedua, imam besar itu tugasnya masuk ke ruang maha kudus. Di bait Allah itu ruangannya dibagi pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Semua yang melayani itu ada aturannya. Yang bisa masuk ke ruang maha kudus hanya imam besar saja. Sebelum masuk itu pun dia harus lakukan ritual penyucian diri. Kalau ternyata imam besar menyembunyikan dosa, dia masuk ke ruang maha kudus, dia akan mati. Ruang kudus dan ruang maha kudus ada tirai yang tebal sekali, tidak boleh imam-imam yang lain yang melayani di bait Allah masuk sembarangan, hanya imam besar. Itu pun ada aturannya ketat sekali. Makanya ketika imam besar masuk, dia akan diikat dengan tali. Kalau ternyata dia kedapatan dosa oleh Tuhan, karena di ruang maha kudus itu namanya ada yang namanya Shekinah Glory, awan kemuliaan Allah. Allah hadir di ruang maha kudus. Di situ ada kotak perjanjian, ada peti perjanjian. Kalau dia mati, nggak ada yang berani masuk ke ruang maha kudus. Sebab ikut mati. Karena ruangan itu maha kudus di mana hadirat Tuhan ada. Makanya kalau dia benar-benar mati, imam besar ditarik dengan tali keluar. Ini menunjukkan kekudusan Tuhan itu tidak bisa dipermainkan oleh manusia. Tetapi puji Tuhan, karena Yesus Kristus, imam besar agung kita, itu jadi korban, jadi mencurahkan darahnya. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, Alkitab mencatat, tirai itu terbelah dari atas ke bawah. Makanya surat Ibrani berkata, dengan penuh keberanian kita akan menghampiri tahta kasih karunia Allah. Bukan karena kita nggak berdosa. Makanya kalau ada orang, buktinya saya masih bisa melayani, saya nggak berdosa. Saya orang suci. Nyatanya saya masih hidup nih melayani. Dia sombong. Ditampar Tuhan baru kapok. Ya. Tuhan nggak bisa dipermainkan. Ya. Kita bersyukur karena Yesus sudah menyingkirkan, merobek tirai yang membatasi manusia dengan Allah. Kita punya keberanian bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Kita berani masuk ke ruang maha kudus, menghampiri hadirat Tuhan secara pribadi karena kita tahu korban Kristus menjadi jaminan bagi saya untuk menghampiri Allah yang maha kudus. Imam besar itu akan mencurahkan darah domba yang sudah dipotong, darahnya itu diciprat-cipratkan di mezbah. Itu sebagai cara waktu itu sebagai tanda menyucikan dosa umat dalam ritual penebusan dosa. Darah anak domba, tetapi Yesus anak domba Allah yang sempurna. Kalau darah anak domba harus dilakukan berulang-ulang. Setiap dosa dilakukan lagi. Tetapi Yesus anak domba Allah
yang sempurna sekali selama-lamanya. Puji Tuhan. Jadi kita bersyukur karena kita ini tidak lagi terikat dengan hukum Taurat. Tetapi kita tertawan oleh kasih Kristus. Saya tanya, ini Jumat, dari Senin setelah pulang gereja sampai hari Kamis kemarin, berapa banyak dosamu? Terlalu sedikit Pak, saya lebih dari itu. Oh, ada yang berdosa? Wah, berapa banyak? Perlu disucikan. Kita mengaku dosa, Tuhan sucikan. Karena darah Kristus sudah dicurahkan. Yesus sendiri jadi korban. Kita mendapatkan anugerah pengampunan itu cukup dengan mengaku dosa, mengimani korban Kristus. Bukan lagi memotong anak domba. Imanmu kepada korban Kristus itu yang menentukan apakah hidupmu disucikan oleh Allah. Apakah darah Kristus menyucikan kehidupanmu atau tidak. Imanmu yang berpusat pada salib Kristus, di mana Kristus tergantung mencurahkan darahnya. Ada banyak yang lain sih, tetapi misalnya imam besar itu yang memimpin para imam, yang mentahbiskan orang Lewi untuk melayani, yang bertanya kepada Allah dengan efod, ada efod yang dipasang di dada itu. Jadi imam besar akan konsultasi kepada Allah kalau ada masalah di antara umat. Tanya apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Langsung, jadi diberi posisi yang spesial untuk bisa berkata-kata dengan Tuhan, menghampiri Tuhan, mewakili Tuhan, dan memberikan berkat bagi umat. Imam besar yang memberkati umatnya. Dan itu digenapi dalam pribadi Yesus Kristus. Itu alasannya kenapa Yesus berdoa kepada Bapa. Karena dia imam besar yang agung. Kita baca Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Yang sebelah sini ya, baca Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Yang sebelah sini Ibrani 9 ayat 15. Ya, Ibrani 4 ayat 14 sampai 15, yuk. Sudah ya? 1, 2, 3. Ya, dia imam besar agung tidak pernah berdosa, melintasi semua langit, melintasi ruang dan waktu, kekal. Yang di sini Ibrani 9 ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah dipanggil dapat memilih bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran telah dilakukan selama perjanjian pertama. Nah, dia yang menebus. Kalau imam besar Harun dan yang lainnya mewakili umat, menebus dosa umat dengan memotong korban persembahan anak domba. Dan itu harus dilakukan terus-menerus karena imam besarnya juga tidak sempurna. Bagian dari orang yang membutuhkan pengampunan dosa dari Allah. Tetapi Yesus Kristus, anak domba Allah, penebusannya, pengorbanannya itu sempurna. Sekali untuk selama-lamanya. Ini luar biasa sekali, ya. Ibrani 9 ayat 28. Kita baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3.
Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Sekali untuk selama-lamanya. Yesus sudah menanggung dosa manusia dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Bagaimana orang bisa menikmati, bisa mendapatkan pengampunan dari Allah. Dosa-dosanya diampuni dan diselamatkan dari kebinasaan kekal dengan iman kepada Yesus Kristus. Bukan perbuatanmu. Bukan perbuatanmu. Jangan berpikir engkau kalau doanya panjang pasti diampuni dosamu. Jangan berpikir kalau engkau rajin ibadah pasti diampuni dosamu. Nanti dulu. Nanti kita akan lihat bagian yang kedua. Ya, jangan kemana-mana setelah yang ini. Penerapannya dulu saja. Karena kita memiliki imam besar agung, maka respon kita pertama, kita mesti bersyukur untuk penebusan dosa yang sudah kita lakukan. Jumat Agung, perjamuan kudus yang kita lakukan tiap bulan, itu harus menjadi sebuah ibadah ucapan syukur kita. Fokusnya bukan pada berkat, fokusnya pada penebusan dosa yang Yesus sudah lakukan. Ya, di Harmoni sudah sering saya ingatkan kan, ibadah jangan ngejar berkat. Rajin ibadah karena ingin berkatnya tambah banyak. Enggak, fokusnya pada karya Kristus, kasih Kristus. Sebab kalau kita ibadah dengan benar, janji Tuhan apa? Maka aku akan memberkati makananmu, aku akan memberkati minumanmu. Kalau ibadah kita merupakan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Jadi kalau ibadah cari berkat atau karena sudah diberkati? Karena sudah diberkati atau cari berkat? Sudah diberkati, ya. Tanamkan dalam pikiran. Kalau di pikiranmu masih ada ibadah cari berkat, saudara tempatkan gereja kayak Gunung Kawi. Siapa yang pernah ke Gunung Kawi? Kalau saya ke Gunung Kidul sering, karena ibu saya dari Gunung Kidul. Gunung Kawi, orang datang ke Gunung Kawi tujuannya apa? Iya, pesugihan ya. Pesugihan, di sana cari kekayaan supaya rezekinya lancar, supaya enteng jodoh. Makanya jodohnya dapat yang enteng-enteng gitu. Supaya dilancar rezekinya. Saudara-saudara, kalau orang ke gereja motivasinya itu menempatkan gereja itu seperti tempat penyembahan berhala. Enggak. Orang ibadah itu merupakan persembahan syukur dari umat yang sadar dia sudah diberkati Tuhan. Nah, kalau punya sikap hati yang benar, pulang gereja makanya ditutup dengan doa berkat. Janji berkat Tuhan kepada orang yang punya hati yang benar nih terhadap berkat Tuhan. Kita mesti bersyukur akan penebusan Kristus. Lalu kita tidak boleh ragu. Kita harus punya kepastian akan keselamatan kekal dan surga yang akan kita datangi. Kalau orang sudah puluhan tahun jadi orang Kristen masih berpikir, saya sudah diselamatkan Tuhan belum ya? Saya sudah diampuni Tuhan belum ya? Saya nanti mati masuk surga enggak? Masih bingung, itu aneh sekali. Lalu apa artinya keselamatan yang sudah diberikan Yesus? Pengorbanan Yesus apa artinya? Yesus adalah imam besar, pengantara antara manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Dan Yesus tidak mati selama-lamanya. Pengorbanannya sempurna. Kita harus punya kepastian, jangan ragu tentang keselamatanmu dan tentang kemana engkau akan pergi nanti kalau sudah mati. Kalau saya ingat ayah saya hanya bisa sedih. Karena saya nggak tahu ayah saya kemana sekarang. Sebab ayah saya belum percaya Yesus.
Kalau ini saya ragu, apakah saya masih bisa ketemu lagi? Tetapi dengan ibu saya yakin pasti ketemu. Karena alamatnya jelas. Dan karena saya mewarisi iman dari ibu saya. Satu-satunya Tuhan yang disembah adalah Yesus Kristus, imam besar yang agung tadi. Saya pasti ketemu. Saya pasti ketemu. Ini juga membuat kita mestinya tidak takut. Tidak takut, tidak bingung karena saudara punya masalah apa saja, kan ada perantara. Yesus imam besar. Saudara, doamu pasti sampai kepada Allah. Kalau saudara berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa kita diajar berdoa dalam nama Tuhan Yesus? Saya sekarang semakin sering dengar orang kenapa kalau memimpin doa bukan diakhiri dalam nama Tuhan Yesus, diakhiri dengan haleluya. Kalau itu nggak ada itu ajarannya, boleh sih, haleluya artinya kan puji Tuhan. Tetapi tutup doamu dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang menjadi jaminan doamu sampai kepada Bapa di surga. Haleluyanya boleh, nggak salah. Tetapi dalam nama Tuhan Yesus kalau tidak, berarti doa kita dasarnya apa sih? Iman kita itu dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ketika saudara berdoa untuk saudara-saudara yang tidak seiman, ingat doamu itu ada perantaranya sampai kepada Allah, namanya Yesus Kristus. Dan orang Kristen diajar berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara mendoakan orang yang bukan orang Kristen, saudara mesti tutup dalam nama Tuhan Yesus. Kadang-kadang kan takut menyinggung, memangnya kita menghina dia. Kadang-kadang kita takut nanti gak enak lah, dia kan tidak seiman dengan, memangnya kita ngejek imannya, kan enggak. Karena memang iman kita kalau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang kita yakini, yang menjamin, yang memberi kepastian doa kita didengar oleh Allah dan dikabulkan Allah. Jadi kalau takut menyinggung orang itu bukan doa, itu hanya basa-basi sosial saja supaya kelihatan rohani. Enggak, harus dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi bukan dalam nama Pak Pendeta juga, jangan. Pak Pendeta nggak bisa menyelamatkan. Ya. Dan ini mestinya memberi kita satu dorongan, mengobarkan hati kita semakin mengasihi dia, mengingat, oh dia tidak, Yesus menyerahkan dirinya loh, tidak memakai media, binatang, lembu atau domba untuk menebus dosa saya. Tetapi memberikan dirinya, menyerahkan dirinya, hancur lebur di atas kayu salib. Ini mestinya membuat hati kita semakin mengasihi dia. Semakin bangga dengan dia, semakin kagum dengan dia, dan kita tidak ada keraguan sedikit pun untuk cerita kepada orang lain. Kamu tahu enggak, Tuhan yang saya sembah, Tuhan tidak hanya kata-katanya manis dan mengasihi, tapi dia benar-benar mengasihi aku. Karena kita punya pengalaman, karena itu keyakinan kita. Makanya saya berulang-ulang, saya heran banyak orang Kristen cerita tentang Tuhannya kok malu. Cerita tentang Tuhan di mana dia berdoa, di mana dia beribadah, di mana dia melayani, tetapi cerita tentang Tuhannya kok malu. Aneh sekali. Kita cerita kakek kita yang jadi pejabat aja kita bangga. Kita cerita tentang orang tua kita yang jadi pejabat, yang sukses hidupnya, yang baik aja kita cerita terus. Karena kita mengasihi dan bangga. Tetapi kenapa Tuhan yang begitu mengasihimu, Tuhan yang begitu sempurna, kakek kita tidak pernah menyerahkan nyawanya untuk kita. Orang tua kita tidak pernah menyerahkan nyawanya untuk kita. Tetapi Yesus Kristus, firman Allah yang jadi manusia, menyerahkan nyawanya, mati untuk menggantikan kita supaya kita memperoleh kehidupan. Kenapa malu? Kenapa takut? Kalau saya khotbah ini pasti pada menunduk.
Tapi saya berdoa terus saya ingatkan, tugas saya mengingatkan saudara. Sebab inilah orang Kristen. Kalau saudara tetap malu, tetap takut bersaksi, saudara ada masalah dengan imanmu terhadap Tuhan. Sebab gak usah disuruh juga pasti bersaksi. Karena kita mengasihi dan kita bangga, kagum. Kita mengalami pengampunan dosanya. Ya, saya berharap kita masuk lebih lanjut di Jumat Agung itu semakin mengobarkan kasih kita. Caranya gimana ya terserah saudara. Yang penting saudara itu pokoknya karena semakin mengasihi Tuhan bukan semakin banyak berdoa, semakin banyak cerita juga. Kagum kan? Tahu nggak Tuhanku itu begini loh. Tahu nggak loh, aku alami seperti ini. Wah, Tuhanku itu benar luar biasa sekali loh. Kamu Tuhan terus apa Tuhanmu? Tuhanku namanya Yesus Kristus. Itu yang kita imani kok. Orang lain nggak mengimani, ya memang mereka belum terpanggil. Mereka belum dijamah Roh Kudus. Tetapi kita ini kan orang spesial. Kita dipanggil khusus oleh Allah untuk bisa percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan. Kita mestinya senang. Cuma catatannya ya, jangan pernah menghina, mengejek kepercayaan orang lain. Tetapi saudara harus bangga dengan Tuhan yang sudah menyerahkan nyawanya bagimu. Kasih tahu sebelah tuh, tepuk pundaknya. Kamu harus bangga dengan Tuhan Yesus. Ya, jangan malu bercerita tentang Dia. Kasih tahu tuh tetanggamu. Iya. Yang kedua. Kelihatannya saya aman sih, itu jamnya mati ya, berarti 3:30 terus. Enggak. Oke. Yang kedua, kenapa Yesus mengampuni tadi ya? Yang pertama, kenapa Yesus berdoa, mohon Allah mengampuni orang-orang yang sebenarnya tidak layak diampuni. Alasan pertama karena dia memang imam besar agung. Salah satu tugas imam besar agung itu jadi pengantara. Mendoakan umat supaya diampuni dan diberkati Tuhan. Dan yang kedua, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus berkata, ampunilah mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Loh, kok berbuat jahat kok nggak tahu? Menganiaya orang kok nggak tahu dengan kesalahannya? Karena orang kalau sudah merasa benar itu memang begitu. Kalau saudara merasa benar, mencaci maki orang yang memperlakukan kamu tidak benar, itu dibalaslah dengan caci maki. Kalau saudara merasa benar, mencaci maki itu dianggap nggak salah. Itu namanya tidak tahu bahwa dia buat salah. Kalau saudara berpikir dan punya kepercayaan, satu istri nggak cukup. Biasa laki-laki. Jadi menganggap pembenaran laki-laki itu kalau hanya satu kurang. Saya ketemu seorang bapak. Pak, saya sekarang males lah ketemu dengan teman-teman. Kenapa Pak? Setiap ketemu dia tanya, gimana? Istrimu masih yang dulu itu? Karena bagi teman-temannya itu biasa. Kalau menikah, kalau memang nggak cocok, cerai saja. Pisah saja, cari ganti yang lain. Kamu kok betah sih dengan dia? Coba lihat itu, Bapak Ibu yang menikah pun ada pasangan, kok betah sih sama dia? Nah, karena dia merasa itu biasa, laki-laki boleh dong selingkuh, apalagi tugas keluar kota, yang penting pulang ke rumah. Kalau itu jadi keyakinannya, ketika lakukan, merasa salah enggak? Enggak, karena menganggap itu benar kan? Itu biasa. Kalau saudara menganggap ngomongin orang, jelek-jelekin orang, itu biasa. Itu namanya bumbu percakapan. Ditegur, kok ngomongin yang jelek-jelek terus sih dengan saudaramu, dengan suamimu sendiri. Gitu ya. Apanya yang salah? Biasa aja lah. Ini bumbu percakapan.
Orang-orang imam-imam mengadili Yesus, prajurit menganiaya karena merasa itu benar. Bagi para imam, bagi tokoh agama, Yesus penyesat. Bagi orang Romawi, tentara Romawi, Yesus ini pembuat onar. Bagi murid-murid yang meninggalkan Yesus, mencari aman itu penting. Daripada saya juga ditangkap, nanti juga diadili. Menyelamatkan diri. Lalu mereka berkata, kita harus cerdik seperti ular. Tetapi sayangnya mereka tulus seperti burung gagak. Gak ada ketulusan. Tinggalkan Yesus. Petrus yang katanya luar biasa setia kepada Yesus ditanya, bukankah kamu bersama dengan Yesus orang Nazaret itu? Enggak, aku enggak kenal. Sekali enggak merasa bersalah, kedua kali enggak merasa bersalah, ketiga kali juga enggak merasa bersalah, baru ditegur ayam baru sadar dia. Ya kan? Menjelang subuh kan dengar ayam berkokok. Cuma orang sekarang sekali nggak sadar, dua kali nggak sadar, tiga kali nggak bersadar. Iya, ayam berkokok sudah ratusan kali nggak sadar-sadar. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Itu namanya keras hati, ya. Karena merasa dirinya benar, makanya buta dengan kebenaran. Kebenarannya ukurannya adalah pikirannya, pengalamannya, pandangannya sendiri. Merasa tidak tahu. Mereka mengira mereka ketika mengeksekusi Yesus ini penyesat. Mereka telah ditipu oleh para pemimpin dan tokoh agama yang punya keyakinan Yesus itu penyesat. Makanya ketika mereka lakukan menganggap itu sesuatu yang biasa. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen seringkali kita benar-benar tidak tahu atau sadar atau tidak sadar. Kadang-kadang kita nggak mau tahu. Sebenarnya kita juga seperti mereka. Ketika saya persiapkan ini, saya ingat saya dalam hal-hal tertentu, kadang-kadang seperti para imam yang mencari kebenaran sendiri. Saya kadang-kadang seperti para prajurit memperlakukan orang lain buruk karena saya merasa lebih benar dari dia. Saya kadang-kadang melupakan Tuhan karena ingin aman, tetap disenangi orang lain, tetap diterima orang lain. Kita sebagai orang Kristen karena kita merasa diri kita orang baik, orang benar, kita nggak merasa butuh pengampunan dosa lagi. Yang penting saya sudah percaya Yesus dulu, percaya Yesus pertama kali sudah ditebus dosa saya, selesai. Lalu kita merasa selalu benar. Dalam ibadah gereja walaupun kadang-kadang diarahkan, mari kita mengakui dosa-dosa kita. Nggak ada dosa yang kita akui. Yang ada hanya ritual saja dan Tuhan ampuni dosaku sengaja atau enggak sengaja. Setiap minggu di doa pengakuan dosanya cuma itu aja. Ampuni dosaku yang aku sadar atau enggak sadar. Yang aku tahu atau enggak tahu. Masa setiap minggu enggak tahu-tahu. Enggak sadar-sadar, itu kan lucu ya. Tetapi memang kita ini kadang-kadang umat yang lucu. Tetapi puji Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita lucu-lucuan kadang-kadang kalau ibadah itu. Terlalu banyak basa-basi dengan Tuhan. Dengan orang lain kita basa-basi, dia nggak tahu. Tetapi dengan Tuhan, siapa Tuhan? Pengakuan dosa kok basa-basi. Ya, sebab sebenarnya kalau dalam ibadah ya, ada didorong pemimpin pujian atau pemimpin ibadah, mari kita mengakui dosa-dosa kita. Kita sedang diarahkan untuk fokus pada karya Kristus di atas kayu salib. Hati kita dibawa kembali pada karya Kristus yang mengampuni dosa kita. Sehingga ibadah itu pusatnya pada karya penebusan Kristus.
Benar nggak saudara nggak berdosa? Ini pertanyaannya nih. Apakah saat ini saudara tidak perlu mengaku dosa karena merasa tidak ada dosanya? Ya, oke. Yang pertama, kita akan pelajari Alkitab ya. 3 saja saya ini tentang menurut Alkitab, dosa itu bukan sekedar perbuatan jahat. Bukan. Dosa itu bukan sekedar perbuatan buruk. Bukan. Itu sebenarnya buah dari dosa. Dosa itu menurut Alkitab, pertama status. Kita adalah keturunan Adam, manusia berdosa. Dan kita dilahirkan dari keturunan ayah ibu kita yang berdosa. Ketika kita terlahir, kita punya status sebagai orang yang punya sifat keberdosaan. 1 Korintus 15 ayat 22. Kita baca bersama-sama. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Persekutuan dengan Adam itu membuat manusia mati. Adam berbuat dosa, akhirnya dia punya status sebagai makhluk yang akan mengalami kematian. Yesus adalah Adam kedua yang membuat manusia itu dihidupkan kembali di hadapan Allah. Jadi saudara-saudara, ini status. Kita bersyukur karena dalam Yesus Kristus kita punya status yang baru. Sebagai orang yang sudah dihidupkan kembali di hadapan Allah, bukan orang mati. Ketika kita mati, kita tahu orang yang percaya kepada Yesus ketika dia mati, dia dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Berarti kehidupan kekal. Ini status, jadi kita bersyukur untuk hal itu. Tetapi kalau di antara saudara masih ragu tentang pengorbanan Yesus, masih belum membuka hati menerima Yesus menjadi juru selamat dan Tuhanmu, engkau perlu lakukan itu. Karena engkau masih punya status sebagai keturunan orang berdosa, sebagai ciptaan yang punya sifat keberdosaan yang terpisah dari Allah. Engkau perlu percaya dan terima Yesus Kristus, mengimaninya, supaya engkau dihidupkan kembali. Engkau memiliki persekutuan dengan Kristus. Yang kedua, dosa itu apa? Kalau kita tahu yang baik, tetapi hanya kita simpan di sini jadi pengetahuan, kita tidak lakukan. Kita tidak melakukan apa yang seharusnya, itu berdosa. Jadi bukan sekedar perbuatan jahat. Yakobus 4 ayat 17. Kita baca ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, apa? Ia berdosa. Coba pakai kata ganti pertama. Seseorang kita ganti aku. Kemudian ia kita ganti aku. Ya, kita ucapkan lagi. Jadi jika aku tahu bagaimana aku harus berbuat baik, tetapi saya tanya sekarang, siapa yang tidak berdosa minggu ini? Hah? Siapa? Mungkin merasa saya baik, saya masih berdoa, saya masih baca Alkitab. Saudara, saya kasih tahu ya, setan pun baca Alkitab. Setan lebih tahu banyak ayat daripada kita. Karena dia kan sudah makhluk dari dulu. Udah tahu itu ayat per ayat. Iya kan? Lebih tahu. Iya. Bahkan dia lebih tahu Tuhan Yesus dari kita. Cuma dia tidak percaya. Kalau kita kan percaya, walaupun pemahaman kita, pengetahuan kita terus berkembang. Tetapi kita punya iman. Apa yang kau ketahui itu sesuatu yang baik yang dari Tuhan, yang belum engkau lakukan.
Memaafkan orang yang menyakitimu, memaafkan orang yang menipumu, memberikan bagian dari milikmu untuk orang yang sebenarnya punya hak juga dari bagian itu. Membayar pegawaimu dengan upah yang benar, sesuai perjanjian, atau saudara harus kerja dengan benar karena saudara diupah. Digaji untuk kerja 8 jam, tetapi 6 jam sudah pulang. Menganggap itu biasa, tapi kalau kita pahami ini, dosa loh. Ajaran Yesus itu melampaui pemikiran agama-agama yang pernah ada. Bahkan Yesus kan berkata, kalau ada orang ya minta kamu jalan berapa mil itu? 1 mil, kamu berjalan lebih dari itu. Artinya kebaikan kita itu mestinya lebih dari orang-orang beragama. Karena perbuatan baik kita itu bukan untuk mengejar keselamatan. Karena kita tahu kita sudah spesial di mata Tuhan. Kita diselamatkan. Kita itu berjalan bersama dengan Tuhan. Orang Kristen baik itu normal. Karena kita memang diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Itu jati dirimu. Itu DNA-mu yang baru. Sifatmu yang baru dalam Kristus. Sifat lama kita warisi dari Adam sampai ke orang tua kita. Orang tua suka bohong. Anak bohong biasanya lakukan merasa salah enggak? Biasa kan? Karena ayah ibunya suka bohong. Ayah ibunya suka curang. Anak akan berpikir curang itu salah enggak? Enggak salah. Itu sifat yang kita bawa dari orang tua kita. Kita bersyukur korban Kristus menggantikan DNA kita. Dalam diri kita ada DNA-nya Kristus. Firman Allah yang jadi manusia. Makanya kalau kita dalam Kristus, kita bohong itu biasanya hati nurani kita terganggu. Karena Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Yang ketiga, yang disebut dosa itu apa? Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman. Loh kok bisa? Mau menikah tidak dasar iman, dosa. Mau mengambil keputusan tanpa dasar iman, berdosa. Mau bekerja tidak dasarnya iman, berdosa. Mau melayani tanpa dasarnya iman, berdosa. Segala sesuatu yang tidak didasarkan iman itu berdosa. Bukan pandangan saya, tertulis di Alkitab. Roma 14 ayat 23. Kita baca sama-sama. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman. Nah betul kan? Orang ribut soal makanan ini boleh atau enggak. Daging ini haram atau halal. Itu kan yang diributkan orang-orang Kristen di masa itu. Bukan soal makanannya yang penting, tetapi engkau beriman enggak? Imanmu lah yang membuat engkau jadi halal di mata Tuhan. Seringkali kita ribut dengan tetek bengek, hal-hal yang tidak penting. Sementara hal yang penting justru kita tidak terlalu mempermasalahkan. Yang penting apa? Imanmu. Imanmu. Saya pernah bilang ya, saya ikut ibadah, tata ibadahnya apa saja bagi saya sekarang sudah lepas saya. Saya tidak terlalu terganggu, baik musik band yang sangat hiruk pikuk atau sangat teduh sekali, liturgi apa saja. Karena saya tahu saya datang menghampiri Tuhan bukan karena liturginya. Karena saya datang kepada imam besar agung itu. Gak ada masalah. Ya kan? Karena kenapa saya suka misalnya, saya pernah tanya teman saya di satu gereja, kalau ibadah gelap begitu, lampunya kerlap-kerlip. Kamu kebaktian kok di sini kok gelap ya? Lalu WL bilang, kasih salam saudaramu kiri kanan. Raketok, orang gelap.
Katanya, Pak, supaya jemaat fokus hanya memuji menyembah Tuhan. Oke, begitu kan? Saya hanya pengen tahu alasannya saja. Gitu kan, ya. Tetapi ada gereja nggak ada musiknya bahkan nyanyi. Nikmati karena kita tahu mau ketemu orang yang kita sayang tidak perlu selalu harus pakai iringan musik. Tidak perlu harus dengan kegembiraan. Kadang-kadang duduk diam ngobrol aja bisa asik lah. Karena hati kita itu sudah melekat, sudah bersekutu dengan Tuhan. Penerapannya sebelum kita masuk perjamuan kudus. Yang pertama, bagi saudara-saudara yang masih ragu dengan karya Kristus di atas kayu salib, di hari Jumat Agung ini, tetapkan hati, percayalah kepada Yesus. Dia benar-benar sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. 3 hari kemudian bangkit. Kalau saudara percaya dia, maka engkau sebagai keturunan Adam yang pertama, sekarang sudah dipersekutukan dengan Adam yang kedua, Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Statusmu baru di hadapan Allah. Yang kedua, mintalah pengampunan dosa untuk dosa-dosa yang masih kita lakukan. Apapun itu, kita tidak perlu basa-basi dan membohongi diri sendiri, apalagi membohongi Tuhan. Minta ampun karena kita tahu Yesus sendiri ingin kita semua diampuni. Bukan karena kita layak, karena kasih-Nya lebih besar daripada kesalahan-kesalahan kita.